Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah saya excited sekali untuk mereview project properti syariah atau rumah syariah yang berada di kawasan Cilebut, Bogor. Masya Allah, kenapa saya sangat excited sekali? Karena pertama, nanti insya Allah kita juga bisa berkenalan langsung dengan developernya yang ternyata masih sangat muda-muda. Masya Allah, kok bisa? Nah, nanti kita ngobrol, kita tanyakan langsung. Dan yang kedua, ini rumahnya cukup unik. Karena kenapa? Desainnya itu desain-desain ala Jepang. Apa nama proyeknya? Bumi Cahaya Sakura Cilebut. Masya Allah, biar nggak penasaran, yuk kita langsung review rumahnya seperti apa. Yuk, come on. Nah, sekarang kita mau menuju ke rumah yang akan kita review kali ini. Nah, menariknya di Bumi Cahaya Sakura ini ada cuman 20 unit saja. 20 unit itu 14 sudah terjual dan sisa 6 unit saja. Nah, 6 unit ini Brother Sister Villa bisa adu cepat deh dengan masyarakat lainnya yang memang ingin memiliki hunian yang sesuai dengan syariah. Seperti yang di belakang saya ini sedang ada yang dibangun. Ini artinya sudah ada konsumennya, sudah ada pemiliknya. Dan di 20 unit yang ada total, itu 4 sudah terbangun. Jadi Brother Sister Villa nggak perlu khawatir, nanti takutnya masih sendirian di sana. Enggak, di sini sudah ada beberapa unit yang sudah diserah terimakan. Dan sudah ada 4 unit yang terbangun ya. Dari 20 unit yang ada, 4 unit sudah terbangun. Sisanya masih dalam proses pembangunan juga, seperti itu. Jadi 6 unit yang ada jangan sampai ketinggalan. Nah, sekarang kita menuju ke rumah yang akan kita review. Kita bisa lihat desain dari depannya ini cantik sekali ya, ala-ala Jepang. Jadi rumah yang kuat, terang, sehat, segar, Masya Allah. Nanti kita tanyakan langsung sama developernya ya. Ada 2 tipe rumah di Bumi Cahaya Sakura ini, 3666 dan 4284. Yang akan kita review hari ini adalah yang tipe 4284. Sudah ada pemiliknya dan alhamdulillah kita mendapatkan izin untuk bisa mereview lengkap rumah yang sudah diserah terimakan ini. Alhamdulillah ya. 366 ada yang sedang proses bangun di sana dan ada di belakang sana mungkin kelihatan juga ada yang sedang proses bangun, tipe 3666. Dan sayangnya tipe 4284-nya sudah habis ya. Jadi 6 unit yang tersisa tipe 3666 ya, dan itu pun jangan sampai kehabisan. Karena kenapa? Harganya di sini tidak sampai 400 juta, dapat 2 lantai loh. 2 lantai nggak sampai 400 juta dan aksesnya luar biasa. Ke stasiun Cilebut itu kurang lebih hanya 15 menit untuk mobil ya, bukan motor. Mobil paling lama itu 15 menit estimasinya. Nah, biar nggak penasaran 4284 seperti apa, kita langsung masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, inilah dia developer dari Bumi Cahaya Sakura. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa developernya masih sangat-sangat muda ya. Ini ada Kang Arbain dan ada Kang Muhayar. Masya Allah, nanti bisa di follow Instagramnya masing-masing, kita cantumin nggak apa-apa ya? Boleh. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita yuk masuk ngobrol-ngobrol, boleh ya? Boleh. Sekalian kita review rumahnya. Dan ini dia, kita ketika masuk ke dalam langsung ini ruang tamu ya? Iya. Ruang tamu dan langsung connecting ke dapur. Iya. Langsung connecting ke dapur. Ini jaraknya berapa meter ya kira-kira ya? Jaraknya ke sananya 6 meter. 6 meter ya? Kan modern living kan begitu. Jadi semuanya ruang keluarga, kadang-kadang lebaran sama dapur. Sebetulnya tamu tuh nanti kita siapin di depan. Jadi makanya di situ ada naungan seperti tempat duduk itu Jepang banget lah gitu. Oh, jadi ruang tamu tuh bisa di depan, bisa juga di dalam sini ya. Untuk Jadi tamu yang dekat banget ya bisa masuk ke dalam. Untuk yang ternyata baru kenal atau apalah, nah itu Bisa di di luar. depan. Oh, bisa di depan. Terasnya Masya kan Allah. ada
topinya, lalu ada Iya. Oh, jadi begitu ternyata konsepnya modern living. Memang saat ini memang seperti itu ya, maksudnya ketika masuk ke dalam ya connecting dengan segala ruangan yang ada seperti itu. Jadi kalau misalkan tamu-tamu dari jauh mungkin, atau mungkin tamu-tamu yang belum terlalu kita kenal dekat, kita bisa jamu di depan. Dan kalau misalkan keluarga-keluarga dekat, yuk langsung masuk ke dalam. Seperti itu. Ya. Nah, ini connecting langsung ke dapur ya. Langsung ke dapur, dan bisa dilihat di sini dapurnya menarik sekali. Begitu cantik ya, dengan luasan tipe 42, luas tanah 84. Di sini ada di lantai 1 ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan masih ada sisa tanah di belakang. Itu ukuran berapa Kang kira-kira? Ke sana 2,5 kali 6 meter. 2,5 kali 6 meter, Masya Allah. Jadi bagi brother sister villa yang memang menyukai bercocok tanam, itu masih ada space yang disisakan untuk bercocok tanam ya, yang perlu bercocok tanam ya. Atau difungsikan untuk apa lagi kira-kira? Jemuran juga bisa. Jemuran Betul, untuk ruang jemur, untuk ruang cuci-cuci ya. Sebenarnya masih banyak bisa dimanfaatkan di situ. Ini bisa kita misalnya tambahkan kanopi. Untuk ruang bermain bisa pakai rumput sintetis di sini. Oh, Masya Allah. Sengaja memang di situ kita tembok agak tinggi tapi udara bisa masuk. Ya sesuai dengan moto kita. Yang ala Jepang itu maksudnya bukan cuma modelnya saja, tapi adalah nilai-nilai dari hidup rumah ala Jepang. Jadi kayak pencahayaannya kita perhatikan, lalu sirkulasi udaranya kita perhatikan, lalu ini rumahnya, kekuatan bangunannya, ya, kekuatan bangunannya kita nggak klaim ini tahan gempa betul-betul seperti gimana ya, soalnya kan nanti kan kita harus buktikan ya berapa skala Richter begitu. Betul. Tapi ini kita bisa klaim bahwa ini lebih tahan gempa dari yang lain karena kita menggunakan slope yang diagonal, fondasinya ya, fondasinya slope diagonal. Lalu walaupun ini kita pakai mezanin yang bukan dak, tapi kita kekuatan 2 lantai. Jadi memang bebannya itu yang bawah berat sekali, lalu ke atas tuh semakin ringan. Jadi itulah konsep konstruksi rumah Jepang itu seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi memang seperti tagline ya, seperti tagline yang digunakan oleh Bumi Cahaya Sakura ini, rumah yang segar, kuat, sehat, dan terang. Ya, nah, itu dia. Jadi memang benar-benar diaplikasikan dalam bangunannya ini. Oh, jadi ternyata konsep-konsep ala Jepangnya itu seperti itu ya. Jadi memang diaplikasikan ke bangunan-bangunan yang ada. Nah, ini dari ruangan dapurnya connecting langsung dengan pintu geser ya. Ya, betul. Ya, ini salah satu ciri-ciri konstruksi Jepang nih begini nih, rata-rata pintu-pintu geser gini kan ya. Rumah Doraemon ya. Rumah Doraemon ya. lebih irit apa? Ruangan. Space-nya. Ya, Yes, jadi nggak perlu buka-buka begini. Ya, betul. Nah, ini masih ada space 2,5 kali 6 meter, jadi masih sangat luas. Ya, ini bisa difungsikan mau ruang cuci-cuci sambil jemur, atau mungkin tempat bermain. Di atasnya sini bisa kita pasangkan kanopi. Sini bisa dipasang rumput sintetis, atau memang rumput alami juga bisa seperti itu difungsikan. Ya, tergantung brother sister villa nanti kalau misalkan sudah memiliki Bumi Cahaya Sakura di sini, ya mau difungsikan seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ruangan yang lainnya yuk. Nah, ini tadi setelah ruangan belakang. Jadi di lantai 1 ini ada 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 halaman belakang, dan ada 2 kamar tidur. 2 kamar tidur, di tengah-tengahnya ada 1 kamar mandi. Ya, boleh tetap dampingi kita ya. Ayo, ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu kamar yang ada di lantai 1. Ini ada 2 kamar di lantai 1. Ini ukuran berapa Kang? Kira-kira? 2,5 kali 3. 2,5 kali 3. Nah, ini dia syarat rumah sehat seperti biasa, harus cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu lebih dari cukup, dan udara yang masuk juga lebih dari cukup. Kita tambahkan juga di sini cahaya. Oh iya. Oh, ternyata ada lagi. Betul. Ada lagi cahaya dari atasnya. Jadi memang benar-benar jadi rumah yang terang. Seperti tadi konsepnya BCS ya, Bumi Cahaya Sakura, yaitu rumah yang kuat, terang, sehat, dan segar. Nah, ini segar. Nah, ini segar. Betul. Selain memang selain memang tinggi plafonnya ini sampai dengan berapa nih? 3 meter lebih kayaknya ini ya. Betul. Ini lebih dari 3 meter ya. Jadi sirkulasi udara di sini sangat baik, sangat bagus ya. Pencahayaan juga sudah tentu lebih dari cukup, alhamdulillah. Nah, ini kamar pertama yang ada di lantai 1 Bumi Cahaya Sakura.
Kita lihat di kamar berikutnya. Nah ini kamar berikutnya, wah nggak kalah sejuknya ya, karena memang plafonnya pun sama-sama tinggi. Dashboard Ya. ada. Dan ada ventilasi di atas ya. Ventilasi tetap ada. Ventilasi di atas juga tetap ada. Ini jarang sekali ada ya. Jadi memang sengaja dibikin di atas tuh ada ventilasinya. Nanti bisa berada sister villa lihat ya. Nah di sini juga seperti tadi ada jendela yang langsung ke ruang terbuka di belakang. Ini dia bisa tembus ke taman belakang ya dari jendela ini. Pencahayaan dan sirkulasi udara tentunya sangat baik. Selain dari jendela ini, ada juga ventilasi yang di atas tadi. Selain itu, tinggi dari plafonnya sendiri itu 3 meter lebih ini sepertinya. Nanti berarti sister villa bisa lihat langsung. Makanya penasaran dengan rumah cantik ini, datang langsung ke Bumi Cahaya Sakura Cilebut. Nggak jauh kok, ya dari stasiun Cilebut itu cuma 15 menit ukuran mobil, ya mobil dan udah ukuran macet ya Kang ya. Udah ukuran macet itu paling lama berarti ya. Kalau ada macet ya, itu biasanya Kalau juga ada stasiun macet. suka ada tuh. Ya, betul, betul. Nah, ini kamar kedua di Bumi Cahaya Sakura Cilebut. Nah, di antara dua kamar ini ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandinya tidak begitu besar tapi cukup menarik dan ya cantik juga ya gitu loh, sesuai dengan memang bangunan yang ada di Bumi Cahaya Sakura ini. Nah ini ruangan-ruangan yang ada di lantai 1 Bumi Cahaya Sakura Cilebut ya. Jadi ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, 1 ruang tamu atau bisa difungsikan juga sebagai ruang keluarga, 1 dapur dan 1 halaman belakang yang cukup luas, 2,5 meter kali 6 meter. Terserah deh Brother Sister Villa nanti mau difungsikan seperti apa ya. Kalau memang Brother Sister Villa sudah menghalalkan rumah ini untuk Brother Sister Villa sekalian. Nah karena memang ini konsepnya adalah mezanin ya, 1,5 lantai. Sekarang kita bisa naik ke atas yuk bersama akang-akang ini, developer muda. Yuk kita naik ke atas menggunakan konsep tangga putar. Ini memang kelebihannya adalah dia efisien dalam tempat ya, tidak terlalu makan tempat. Dan dari sisi keamanan pun dan kenyamanan pastinya, karena pegangannya pun di sini terbuat tangganya dari besi, jadi pegangannya pun insya Allah aman dan kuat. Nah kita sudah sampai di mezaninnya Bumi Cahaya Sakura. Ya di mezaninnya ini sangat luas. Jadi di Bumi Cahaya Sakura ini Brother Sister Villa nanti bisa request ke developernya mau dibikin mezanin seperti ini ataupun dibikin 2 lantai, nanti bisa diskusi langsung sama akang-akang developer ini. Masya Allah ya, bisa ya Kang? Bisa ya? Nah itu dia. Nah ini bisa kita lihat mezaninnya begitu luas ya, jadi mau difungsikan untuk kamar pun juga masih sangat nyaman, mau difungsikan sebagai ruang belajar atau ruang kerja juga masih sangat nyaman, masih sangat enak. Dan bisa dilihat sini atapnya ya miring, atap miring, jadi memang unik sekali. Jadi lebih berasa suasana Jepang-Jepangannya lah ya, seperti itu. Nah dari sisi rumah sehatnya seperti yang BCS sampaikan tagline-nya, udara dan sirkulasi udara dan pencahayaan di sini juga sangat baik. Karena kenapa? Bisa dilihat di sana di sebelah tangga itu ada 2 jendela besar dan sampai sini ada 1 jendela yang cukup besar juga. Dan ketika sampai di ujung mezanin ini di depannya ada 4 buah jendela ya. Ini ada 4 buah jendela yang sangat besar juga. Nah inilah dia mezanin dari Bumi Cahaya Sakura. Masya Allah. Ini luasannya berapa nih kira-kira Kang? 16 meter. 16 meter? Ya. Oh 16 meter, Masya Allah. Jadi masih sangat nyaman, mau difungsikan sebagai kamar, ruang kerja atau ruang belajar, atau mungkin buat ruang-ruang keluarga dan TV. Keluarga juga sangat layak juga. Itu dia. Nah inilah dia Bumi Cahaya Sakura yang tipe 4284. 3666-nya nggak terlalu beda jauh lah ya.
Nggak terlalu beda jauh, hanya beda sedikit-sedikit ukuran lah. Jadi masih sangat nyaman dan masih sangat layak untuk dihuni oleh brother sister villa sekalian. Oke, kita udah selesai. Sekarang berada di lantai 1,5 lantainya di mezaninnya Bumi Cahaya Sakura. Tadi saya ada satu yang kelewatan seperti biasa. Saya suka lupa kalau udah di depan tuh mereview carportnya. Dan dari sini kelihatan ya. Jadi kalau misalkan mau say hello sama tetangga-tetangga sekitar, lah ini bisa dari sini, masya Allah. Ya, bisa kelihatan. Ke bawah pun kelihatan terang sekali ya ruangan-ruangan yang ada di sini. Nah, sekarang kita kembali ke bawah yuk. Nanti insya Allah kita akan bisa ngobrol langsung sama akang-akang developer ini. Nah, tadi saya kelupaan untuk mereview carport yang ada di halaman depan Bumi Cahaya Sakura yang tipe 4284. Nah, ini bisa kita lihat di sini carportnya sangat nyaman ya. Luas juga untuk ukuran mobil-mobil SUV sekelas Fortuner ataupun Pajero. Di sini masih sangat nyaman dan di sini masih ada satu space untuk satu buah motor. Motor besar pun juga masih sangat nyaman kok parkir di sini. Mobil yang kelas SUV, bahkan waktu itu ada yang komen HS muat nggak? Muat kok di properti syariah, insya Allah muat. Memang disediakan space yang cukup besar seperti itu. Nah, di sebelah carport sini ada satu lahan yang bisa difungsikan juga untuk brother sister villa yang memang suka bercocok tanam. Jadi di belakang bisa, di depan pun bisa ya. Atau mungkin dibikin kolam-kolam minimalis juga asik, bagus juga gitu ya. Untuk menambah kesan lebih cantik dan lebih sehat juga mungkin ya, bisa seperti itu. Nah, inilah dia ruangan depan carport dan juga taman yang ada di posisi depan dari Bumi Cahaya Sakura. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan ngobrol-ngobrol langsung dengan akang-akang developer yang masih sangat muda-muda dan tampan-tampan dan soleh-soleh ini. Afwan. Nah, alhamdulillah kita sekarang punya kesempatannya dan yuk kita ngobrol langsung sama mereka.